Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan ketiga. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang idhofah. Sebelumnya seperti biasa silahkan persiapkan diri kalian, buka bukunya, PDF-nya. Kalau belum ada di Classroom, bisa di-download. Pastikan posisi duduk kalian senyaman mungkin, jangan sambil rebahan, jangan sambil tiduran, dan seterusnya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan Fatihah, pembacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Al-Fatihah. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang idhofah. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian kalimat, pembagian kata-kata. Ya. Kemarin bentuk kata atau lafaz, kalimah bahasa Arabnya itu kemarin dibagi 3, ada isim, kemudian fiil dan huruf. Ya, diingat-ingat kalimah kemarin ada isim, kata benda, fiil, kata kerja, kemudian huruf. Dan kemarin sudah kita bahas tentang tanda-tanda isim. Kalau masih ingat sudah kita ulang lagi. Tanda-tanda isim yang pertama dia adalah imkanu tanwinihi, bisa ditanwin. Yang kedua imkanu idkhali al, bisa dimasuki huruf alif lam. Awalnya ada alif lamnya. Yang ketiga imkanu jarrihi bi hurufil jar au bil idhofah. Bisa di-i'rab jar, baik diawali huruf jar ataupun karena idhofah. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang tanwin. Tanda isim tanwin berupa tanwin. Kemudian yang berupa al. Kemudian bisa di-i'rab jar berupa huruf jar dan qasam. Nah, tanda yang selanjutnya yaitu isim bisa diketahui dengan cara apabila kata tersebut berupa idhofah. Ya. Jadi kalau dia idhofah sudah pasti adalah isim. Nah, idhofah itu apa? Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke materinya, idhofah, al-idhofah. Ya, idhofah itu adalah 2 isim atau lebih yang dijadikan satu sehingga menjadi satu kesatuan atau makna baru. Jadi ada 2 isim. Isim misalkan buku, dia punya arti tersendiri. Kemudian merah, dia punya arti sendiri. Buku merah, dia bisa menjadi satu arti baru. Atau mudahnya rumah. Rumah itu kan punya pengertian sendiri. Tempat kita tinggal, tempat kita tidur, tempat bersama keluarga, itu rumah. Kemudian sakit. Sakit itu sifat ketika tubuh kita tidak normal, ketika sakit. Nah, rumah sakit itu kan dia mempunyai arti tersendiri. Itu yang dinamakan dengan idhofah. Rumah punya arti sendiri, kemudian sakit punya arti sendiri. Berarti ada 2 isim di sini, rumah, sakit. Ketika digabung, dia menjadi satu makna baru, arti baru, rumah sakit. Sampai di sini paham ya? Jadi 2 isim atau lebih yang dijadikan satu sehingga menjadi satu kesatuan atau makna baru. Contohnya ini, kamar dia mempunyai arti tersendiri, tempat tidur, tempat kita belajar, pokoknya kamar artinya adalah kamar. Kemudian tidur, keadaan ketika terlelap. Kamar punya arti sendiri, tidur punya arti sendiri. Kamar tidur ketika digabung dia mempunyai makna terbaru, makna baru menjadi satu kesatuan. Rumah sakit seperti yang tadi disebutkan menjadi rumah sakit. Oke, sampai sini paham ya? Atau bahasa Indonesianya mungkin kata majemuk. 2 kata yang dijadikan satu jadi satu kesatuan makna baru. Buku arti tersendiri, merah tersendiri menjadi buku merah, dia mempunyai arti makna baru. Nah, kemudian idhofah itu kan berarti ada 2 isim atau lebih
Ya, ada kata yang pertama. Misalkan yang tadi rumah sakit, berarti kan ada dua kata. Nah, dua kata ini nanti mempunyai istilah tersendiri-sendiri. Kata yang pertama itu dinamakan dengan mudhof. Rumah, karena kata yang pertama berarti dia dinamakan mudhof. Kemudian kata yang kedua sakit, rumah sakit, sakit, maka dinamakan dengan mudhof ilaih. Ya, diingat-ingat, mudhof itu adalah kata atau isim yang terletak di awal. Sedangkan kata yang terletak setelah isim yang pertama, setelah mudhof, itu dinamakan dengan mudhof ilaih. Jadi gampang. Kata yang pertama adalah mudhof, kata yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau itu banyak kata, maka dia dinamakan dengan mudhof ilaih. Kemudian syarat mudhof, dia tidak boleh ditanwin. Kalau mudhof ilaih, i'rabnya selalu dijer. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Kitabun, dia mempunyai arti tersendiri, artinya buku. Muhammadun, artinya seseorang, nama orang Muhammad. Ada buku, ada Muhammad. Ketika dijadikan idhofah, dia menjadi kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Berarti mudhofnya yang mana? Kita lihat di sini. Mudhof dia terletak di awal. Berarti dari kitabu Muhammadin yang terletak di awal isim yang mana? Kitabu. Berarti kitabu dia adalah mudhof. Kemudian dia tidak boleh ditanwin. Kitabu. Ya. Yang awalnya kitabun ketika dia sendiri, ketika sudah menjadi idhofah, menjadi mudhof, maka dia tidak boleh ditanwin. Menjadi kitabu. Kemudian kata yang selanjutnya yang terletak di belakang atau yang terletak setelah idhofah, mudhof, maka dinamakan dengan mudhof ilaih. Berarti Muhammadin dia menjadi mudhof ilaih. Ya. Kemudian selalu ber-i'rab jar. Karena Muhammad dia mufrad, maka ada tanda i'rab jarnya di sini kasrah. Jadi tidak boleh kitabu Muhammadan, kitabu Muhammadun, tidak boleh. Dia selalu ber-i'rab jar. Sampai di sini paham ya? Jadi kata yang pertama adalah mudhof, kata yang selanjutnya itu adalah mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh ditanwin. Ya, mudhof ilaih selalu ber-i'rab jar. Contoh yang lain, ghurfatun, kata tersendiri. Naumun, kata tersendiri. Rumah, ruang atau kamar. Ghurfatun itu artinya ruang atau kamar. Kemudian naumun artinya tidur. Ketika dijadikan satu, dijadikan idhofah, dia menjadi ghurfatun naumin. Kamar tidur, ruang tidur. Kita lihat lagi. Mudhofnya yang mana? Mudhofnya adalah ghurfatu, karena terletak di awal. Kemudian mudhof ilaihnya mana? Naumin, yang terletak setelah ghurfah. Ya. Jadi ghurfatu ini adalah tidak boleh ditanwin, ghurfatu. Naumin karena mudhof ilaih dia yang i'rabnya jar. Oke, saya kira gampang. Pokoknya mudhof yang terletak di awal, mudhof ilaih terletak selanjutnya. Kita lihat contoh di sini. Kitabu Muhammadin supaya lebih jelas. Kitabu Muhammadin ini adalah susunan idhofah. Kitabu karena terletak di awal, maka dia menjadi mudhof. Karena mudhof maka tidak boleh ditanwin kitabu, ya. Tidak boleh kitabun. Seperti itu. Muhammadin karena terletak setelah mudhof, maka dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih seperti yang tadi harus i'rabnya jar, Muhammadin. Pak, bingung i'rab itu apa sih? Nanti kita akan bahas. Jadi ada i'rab rafa, nasab, jar, jazm. Nah, jar ini adalah contohnya ini. Nanti kalian akan mempelajari, kita akan belajar tentang tanda-tanda i'rab dan bentuk-bentuk i'rab. Contohnya ghurfatu naumin, contoh lagi. Ghurfatu dia di sini karena kata yang terletak di awal maka menjadi mudhof. Ya. Mudhof berarti dia tidak boleh ditanwin, ghurfatu. Kemudian yang terletak setelah mudhof bisa kita lihat di sini
dia menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih harus beri'rab jar. Gampang ya? Gampang, insyaallah gampang. Ini adalah contoh-contoh lainnya. Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Ghurfatun naumun menjadi ghurfatu naumin. Thawbun artinya baju. Zaidun nama orang Zaid. Ketika menjadi idhofah, thawbu Zaidin. Nurun al-ilmu digabung nurul ilmi. Ya, kita lihat nurun tanwin, ketika mudhaf tidak ditanwin. Awalnya rofa, ketika diidhofahkan dia menjadi jar. Kitabun al-fiqhu menjadi kitabul fiqhi. Jadi sampai di sini semoga bisa dipahami. Intinya yang tadi. Nanti kita bahas di terakhir kali. Nah, sekarang kita coba fokus ke mudhaf. Ya. Tadi mudhaf adalah kata yang pertama, kata yang terletak di awal. Kemudian tidak boleh ditanwin. Ya. Jadi kitabu di sini. Kemudian yang namanya kitabu mudhaf, dia nanti i'rabnya bisa apa saja? Bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, bisa berubah. Berbeda dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selamanya di i'rab jar, tapi kalau mudhaf dia menyesuaikan dengan kedudukannya. Bisa berupa rafa, bisa berupa nasab, bisa berupa jar. Tak ulangi. Yang namanya mudhaf, i'rabnya menyesuaikan sesuai dengan kedudukannya. Bisa berupa rafa, nasab ataupun jar. Berbeda dengan mudhaf ilaih, di mana selamanya yang namanya mudhaf ilaih dia pasti i'rabnya jar. Kita lihat di sini. Yang berwarna merah ini adalah susunan idhofah. Hadza kitabul fiqhi. Kitabul fiqhi. Mudhaf ilaih, mudhafnya rafa, kitabu. Karena menjadi khobar. Berbeda dengan contoh yang kedua, qara'tu kitabal fiqhi. Kitaba, dia menjadi nasab karena menjadi maf'ul bih. Ya. Yang ketiga, kurrasatun tahta kitabil fiqhi. Kitabil fiqhi dia menjadi terletak setelah dzaraf, maka i'rabnya jar. Maka di sini ada perubahan. Yang pertama mudhafnya rafa, bu. Yang kedua bisa nasab, ba. Yang ketiga bisa jar, bi. Jadi intinya yang namanya mudhaf dia bisa berubah menyesuaikan kedudukannya. Bisa menjadi rafa, bisa menjadi nasab, bisa menjadi jar. Berbeda dengan mudhaf ilaih, dia selamanya jar. Kalian lihat di sini, tiga-tiganya al-fiqhi. Al-fiqhi, al-fiqhi. Ya, sampai sini bisa paham? Baik, nah sekarang tadi kita sudah fokus ke mudhaf. Nah sekarang apa itu pembagian mudhaf ilaih? Jadi kalau mudhaf yang perlu kita pahami bahwa dia i'rabnya bisa berupa rafa, nasab ataupun jar. Sedangkan yang perlu kita pahami dari mudhaf ilaih adalah pembagiannya. Jadi mudhaf ilaih itu nanti dibagi dua. Ada yang berupa isim dhamir, ada yang juga yang berupa isim zahir. Isim zahir berarti apa? Yang biasa, yang katanya adalah terlihat, yang kelihatan jelas. Sedangkan yang mudhaf ilaih dhamir, maka dia menggunakan isim dhamir, menggunakan kata ganti. Contoh yang mudhaf ilaih isim zahir. Kitabu Muhammadin. Nama Muhammad jelas di sini. Zahir, isimnya isim zahir. Naumin, ghurfatu naumin, nuru al-ilmi, ya. Jadi mudhaf ilaihnya, kata yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu adalah berupa isim zahir. Sedangkan yang isim dhamir menggunakan kata seperti ini. Kitabuka, kitabuhu, kitabukum, kitabi. Ya. Jadi misalkan bukumu berarti kitabun.
ditambah anta. Kitabun buku, anta kamu, bukumu. Apakah kitabu anta? Bukan, dia berubah menjadi kitabuka. Kitabun ditambah huwa. Apakah kitabu huwi? Maka bukan, dia menggunakan kitabuhu, menggunakan dhamir. Anta menjadi ka, huwa menjadi hu, antum menjadi kum, ana menjadi bi. Berarti kalau kitabi artinya apa? Buku saya, bukuku. Ya. Jadi kalau isim dhamir, mudhaf ilaih isim dhamir, dia menggunakan dhamir sebagai mudhaf ilaihnya. Kemudian mudhaf ilaih dhamir ini ada banyak di sini. Jadi tapi mudah. Apalagi di shorof kemungkinan kalian sudah belajar ya. Jadi ketika huwa, huma, hum di sini masih ingat dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Kitabun menjadi mudhaf, kemudian mudhaf ilaihnya huwa, maka menjadi kitabuhu. Kitabun huma, kitabuhuma, kitabun hum, kitabuhum. Ya, jadi kalau hu, huwa, huma, huma, hum, hum, hiya, yang berbeda mungkin ini, hiya menjadi ha, hunna sama anta menjadi ka. Ketika kata kedua, kata orang kedua, kamu, dia menjadi ka. Anta, ka. Antuma, kuma. Antum, kum. Anti, ki. Antuma, kuma. Antumna, kunna. Ana memakai ya. Jadi setelah mudhafnya memakai ya, kemudian kata sebelum ya-nya di kasroh. Kitabun menjadi kitabi. Kitabun, nahnu, kitabuna. Atau lebih gampangnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhun, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Sama huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Itu untuk mudah menghafalkan. Jadi bisa ya, insyaallah mudah lah. Mudhaf ilaih tadi itu ada yang berupa dhamir. Lebih mudahnya mudhaf ilaih yang dhahir itu yang mana, yang dhamir itu yang mana? Yang dhamir itu yang ini, memakai hu, huma, hum dan seterusnya. Yang dhahir berarti selain ini. Berarti kitabu Zaidin, berarti kitabu Muhammadin, kitabu Aisyati, kitabu Aisyata, dan seterusnya. Jadi selain mudhaf ilaih dhamir, maka dia bentuknya zahir. Insyaallah semoga dapat dipahami. Sebelum kita tutup, kita ulangi sebentar pembelajaran hari ini. Jadi tadi idhofah pengertiannya, diingat-ingat pengertiannya tadi adalah dua isim atau lebih. Nggak cuma dua isim. Jadi bisa kitabu, kitabun, al-lughatun, al-arabiyatun. Itu kan tiga kata. Bisa menjadi idhofah. Kitabul lughatil arabiyyati. Jadi tidak hanya dua kata, tapi dua kata atau lebih yang dijadikan satu sehingga menjadi makna baru. Itu pengertian dari idhofah. Kemudian susunan idhofah ada mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu yang terletak di awal. Mudhaf ilaih, mudhaf itu yang terletak di awal. Mudhaf ilaih itu yang terletak setelah mudhaf. Ketentuannya mudhaf tidak boleh ditanwin. Kitabu Muhammadin tidak boleh, kitabun Muhammadin tidak boleh ditanwin. Terletak di awal. Kemudian mudhaf ilaih terletak setelah mudhaf. Baik itu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi misalkan kitabul lughatil arabiyyah itu kan tiga kata. Maka kitabun dia menjadi mudhaf, al-lughati dia menjadi mudhaf ilaih, al-arabiyyati dia menjadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih bisa 2, 3, 4 tergantung idhofahnya terbentuk dari berapa kata. Tapi kalau yang namanya mudhaf hanya satu, yaitu yang ada di awal. Kemudian mudhaf ilaih selalu di i'rab jar. Baik. Ini adalah pembagian yang tadi, idhofah ada mudhaf, mudhaf ilaih, kemudian mudhaf ilaih dibagi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir.
Semoga dapat dipahami. Jangan lupa kalian baca-baca terus. Dan kitab yang ada di PDF itu kalau bisa kalian print ya. Kalian print biar nanti pas pembelajaran bisa mudah. Jadi bisa sambil lihat buku, kemudian sambil lihat monitor. Bisa kalian coret-coret. Ini silahkan nanti ditulis inti-intinya. Kalian boleh meresum. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di Classroom. Di komentar Classroom bisa kalian tanyakan. Supaya nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.